saya lihat rangkaian hari kejadian ke 77 tahun yang sudah terus berjalan dan tidak terlepas juga Hari Guru Nasional ya tahun 2022. Nah, bagaimana sudut pandang selaku Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Pangkalan? Ya. Hari Guru Nasional atau yang bersamaan dengan Hari Ulang Tahun PGRI itu adalah satu kesadaran kolektif para guru, mulai dari guru PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, baik madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, negeri, swasta yang ada di seluruh Indonesia, lebih-lebih yang ada di Kalteng dan Kota Waringin Barat, itu selalu hadir satu kesadaran kolektif untuk mempertahankan tugas utama adalah mencerdaskan bangsa. Karena poin penting dari naskah Sumpah Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah ada satu kalimat sana, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan poin itu adalah dititipkan kepada Bapak Ibu guru, baik guru yang negeri yang ada di sekolah maupun guru yang ada di madrasah, di dinia, di pondok pesantren. Itu sama-sama memiliki kesadaran kolektif untuk memajukan negeri ini, untuk mencerdaskan bangsanya. Dan pesan-pesan itu bukan hanya untuk kalangan siswa yang ada di kelas, yang ada di sekolah, yang ada di sudut-sudut sekolah ini, tetapi pesan itu juga kita salurkan kepada orang tua siswa. Karena pendidikan itu ya nggak bisa sendiri, ya itulah namanya kesadaran kolektif. Jadi kolektif itu bukan hanya kebersamaan hadir, tapi kolektif dari batinnya, hati nuraninya untuk mendidik masyarakat, baik yang secara langsung kepada anak-anak didiknya maupun juga kepada orang tuanya. Nah, itu sebuah kesadaran besar yang memang menyatu pada hati nurani para guru. Berarti harus ditanamkan itu, Pak? Iya, itu poinnya yang memang yang diandalkan kepada Bapak Ibu. Nah, tapi bagaimana, Bang, kita melihat untuk supaya rasa tingkat kesadaran orang tua murid itu sendiri gitu akan perhatiannya khusus kepada anaknya, walaupun saat ini kan anaknya kan terus disampaikan ke sekolah langsung urusan sekolah, tapi bagaimana supaya untuk memberikan satu mungkin semacam masukan, informasi apa yang menjadi salah satu sasaran yang tepat? Ya, jadi pesan para tokoh pendidikan, pusat pendidikan itu ada 3. Ya, ini mungkin sudah sering saya kor-korkan kepada masyarakat, kepada anak-anak, juga kepada masjid-masjid ketika saya menyampaikan pidato atau khutbah gitu. Nah, pusat pendidikan yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah sekolah. Nah, pusat pendidikan ini harus menjamin keberlangsungan pendidikan itu. Jadi jangan sampai kita sudah mengajarkan di sekolah ini anak-anak, kalau di sekolah sudah diajarkan tata tertib sekolah, berambut rapi, berpakaian baik, pakaian disetrika, sepatu yang bersih, buku yang rapi, diisi dalam tas itu adalah buku-buku pelajaran. Syukur kalau ada di situ ada tasbih untuk zikir, ada Al-Quran, kitab suci yang kecil. Nah, ini harus disambungkan ke orang tua, diinformasikan ke orang tua bahwa pendidikan itu tidak hanya terpusat di sekolah. Tidak cukup di sekolah ini hanya dengan Bapak Ibu guru, walaupun Bapak Ibu guru juga adalah orang tua. Tetapi bagi orang tua itu ada forumnya, ada namanya FKOG. Nah, jadi forum komunikasi guru dengan sekolah. Itu selalu dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan-pesan tentang kehidupan di sekolah, untuk menyampaikan pesan-pesan bagaimana nanti melanjutkan pendidikannya di rumah, di masyarakat, dan nanti ke perguruan tinggi. Nah, itu sambungannya, sambung menyambung dari pusat pendidikan tadi. Ya. Jadi antar silaturahmi orang tua dengan sekolah itu termasuk di FKOG, iya. FKOG itu ya. Ya. Jadi terjalin komunikasi di situ, walaupun secara non formal tetap kita lakukan komunikasi. Nah, bisa dibuktikan di depan, di bagian piket.
orang tua datang mengantar makan anaknya, itu kan bentuk kasih sayang. Bentuk kasih. Ya, kasih sayang orang tua kepada anaknya, dan kita senang bahwa orang tua ini alhamdulillah punya perhatian. Punya perhatian untuk anaknya. Ada di samping itu ngantar, ada yang jemput. Karena apa? Itu tadi kasih sayang. Jadi, Bagaimana Pak? Bagaimana kita merubah pola supaya anak-anak tidak terlalu berpikir, dan sekarang kan persaingan nih, era digital ini kan cukup peka ya. Kalau kurang perhatian, ini bisa pengaruh barat masuk. Karena merubah pola-pola itu supaya mindset, karena ini kan mindset anak-anak kan kebanyakan sudah mainnya di HP nih Pak. Nah, bagaimana sebagai guru untuk meningkatkan? Iya. Jadi begini, dalam berbagai pertemuan dan seminar, perubahan itu nggak boleh kita musuhi. Ya, apakah itu teknologi atau perubahan yang lainnya, itu nggak bisa, jangan dimusuhi. Itu adalah peradaban yang bisa memberikan inspirasi positif buat kita. Makanya kalau Pak Hartono mengatakan, sesuatu yang lama yang baik kita pelihara, sesuatu yang baru yang bagus kita terima. Nah, teknologi itu mau dipandang negatif ya, mau dipandang positif oke. Itu tergantung cara pandang dan penggunaannya. Nah itu, makanya sekarang muncul namanya pendidikan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu memberikan penguatan kepada anak-anak bahwa kemajuan teknologi ini, akhlak bangsa, moral masyarakat, adat istiadat, etika di dalam bermasyarakat tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Justru ada peluang-peluang kita untuk mengembangkan pemikiran dan budaya kita dengan teknologi yang ada. Jadi itu yang kita harus manfaatkan, ya. Itu yang harus kita manfaatkan. Jadi jangan kita tolak. Kita yang harus manfaatkan. Hanya saja kita memang mental masyarakat kita, anak-anak kita kadang belum siap secara keseluruhan. Karena bisa jadi dia salah gunakan. Contoh, ketika ada temannya yang berjalan berdua bergandengan tangan divideokan, kemudian diviralkan. Nah itu kan sebenarnya negatifnya dari penggunaan teknologi. Tetapi sesungguhnya dia kan harus mengambil poin-poin positif yang ada di teman-temannya itu lalu diviralkan. Itu sesungguhnya. Nah sekarang hal-hal yang positif itulah yang mau kita viralkan. Makanya kenapa setiap lomba, setiap ada kegiatan positif di sekolah, sebarkan di media sosial. Nah itu kita kampanyekan bahwa ini praktek baik kita di sekolah, praktek baik anak-anak kita. Nah, kalau sekarang dikatakan anak-anak kita, sekolah kita nggak maju, saya nggak terima. Kenapa? Loh sekarang anak-anak sudah bisa main sendiri. Salah satu siswa kita juara 1 provinsi dan masuk ke nasional, walaupun di tingkat nasional nggak juara. Itu komik digital. Dulu kan gak ada. Nah karena ada teknologi, muncullah namanya komik digital. Jadi diuntungkan juga. Ya, diuntungkan. Dan sekarang oleh Kementerian Pendidikan, Pendidikan dan Kebudayaan Riset mengatakan bahwa mari kita manfaatkan media online untuk belajar. Nah diarahkan setiap guru harus membuka namanya PMM. Itu platform Merdeka Mengajar. Disitulah sudah disiapkan materi ajarnya, praktek-praktek mengajarnya, contoh-contoh yang dilakukan oleh anak-anak kita se-Nusantara ini. Mau berhubungan dengan teman kita di Papua, bisa. Mau berhubungan dengan teman kita di Aceh, bisa. Jadi semuanya terbuka. Asalkan tadi manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Nah begitu ya. Demikian wawancara kami kepada Kepala Sekolah SMA 1 Pangkalan terkait dengan Hari Guru Nasional ya, tahun 2022.